Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Wilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Sarang Demit Kebun Kopi. Bengkulu Utara, 1999. Langit tampak cerah, namun ada sedikit gumpalan awan yang menghiasi langit Bengkulu kala itu. Aji terlihat sibuk menyiapkan beberapa peralatan untuk berkebun. Ia senang sekali karena akan dapat uang dari membantu kakaknya berkebun. Aji tampak mondar-mandir dan mencari beberapa peralatan yang belum ia temukan. 30 menit kemudian, Aji menemukan semua peralatannya. Cangkul, skop kecil atau skop kebun, linggis, tali tambang plastik ukuran mini, karung, dan juga parang. Setelah semua peralatan terkumpul, ia pun memasukkan semua peralatannya ke karung. Tak lupa dia memasukkan botol minum dan keripik untuk bekal selama di kebun. Setelah semuanya siap, Aji pun membawa semua barangnya dan pamit pada orang tuanya. "Ayah, ibu, Aji berangkat dulu ya ke kebun," kata Aji. "Iya Ji, hati-hati. Aku doakan selamat sampai tujuan," jawab ibunya. "Hati-hati nak, jangan lupa bawa parang dan jangan lewat wilayah yang banyak binatang buasnya," jawab sang ayah mengingatkan. Aji pun berangkat menggunakan mobil pick-up bak terbuka. Aji duduk di belakang bersama para warga lainnya yang juga pergi ke kebun mereka. Aji dan para warga menempuh perjalanan selama 2 jam. Sampai akhirnya mereka tiba di perkebunan dekat hutan. Sesampainya di kebun, Aji langsung menuju rumah sang kakak di dekat perkebunan itu. Sepanjang perjalanan menuju rumah sang kakak, pemandangannya tampak asri. Banyak pohon yang menjulang tinggi dan ada banyak pohon buah-buahan di antara pepohonan tinggi itu. Hawa sejuk dan angin sepoi-sepoi memanjakan tubuh ini. Jalanan ke rumah sang kakak masih berupa tanah basah berwarna hitam dengan bebatuan di kiri dan kanan. Lumut tampak tumbuh di bebatuan, membuat jalanan menjadi agak licin. Ini membuat Aji harus berjalan berhati-hati. Nama daerah perkebunan tempat kakak Aji adalah hutan Nangai Sipang. Beberapa saat kemudian, Aji sampai di rumah kakak perempuannya, Nuri. Kak Nuri pun mempersilahkan adiknya masuk. "Dek Aji, setelah istirahat makan siang ini, kita langsung ke kebun dekat hutan itu ya. Di sana ada saung kalau mau istirahat. Kamu nanti sama suami kakak bertugas untuk memetik buah kopi," ujar Kak Nuri. Setelah mereka berdua makan, Aji pun diantar menuju ke kebun. Sesampainya di kebun, mereka langsung bekerja. Sore harinya, Aji dan suami Kak Nuri tinggal di saung atau gubuk, sementara Kak Nuri sendiri pulang ke rumah. Saung tempat tinggal mereka di kebun itu cukup besar, ukurannya sekitar 9 kali 10 meter. Atap saung terbuat dari jerami dan rangka bambu, sementara tiang-tiang saung dan pondasi saung dibuat dengan menggunakan kayu jati tua, sehingga kokoh. Sementara dinding saung dibuat dengan anyaman bambu tebal hingga kuat dan kokoh. Lantai saung adalah kayu dilapis cat khusus agar tidak mudah terbakar. Aji tampak nyaman dan cocok tinggal di saung ini. Pada malam pertama itu, Aji bertanya pada kakak iparnya atau suami Kak Nuri. "Kak, di sini angker atau enggak sih?" tanya Aji penasaran. "Begini Ji, di setiap tempat itu makhluk gaib pasti ada. Tinggal kitanya aja gimana menyikapinya. Selama aku di sini, aku nggak pernah menemukan hal aneh," ucap suami Kak Nuri. Namun jiwa muda Aji yang membara dan penasaran lanjut bertanya. "Masa sih Kak, nggak ada apa gitu? Hantu atau apa yang tampak?" tanya Aji sedikit mendesak. Lalu suami Kak Nuri pun menjawab,
Kalaupun ada peristiwa seperti itu, bukan aku yang mengalaminya, tapi orang lain. Dan gak akan aku ceritakan ke kamu, ujar suami Kak Nuri. Kenapa kak? Kan aku penasaran kak. Ayolah, ujar Aji memaksa lagi. Namun, suami Kak Nuri itu hanya diam beberapa saat, lalu melanjutkan menjawab pertanyaan Aji. Aku tetap gak akan cerita apapun ke kamu. Keputusanku sudah bulat, karena aku akan berjaga sendirian di sini pada hari Kamis malam Jumat. Aku gak mau kamu kabur dan meninggalkan hasil panen yang sudah kita kumpulkan di saung ini, ucap suami Kak Nuri dengan tegas. Pagi harinya, Aji bangun. Ia dengan semangat memetik buah kopi yang sudah berwarna merah dan orange. Semerbak aroma kopi tercium tipis, Aji bahagia bisa merasakan pengalaman seperti ini. Saat siang hari, Aji dan kakak iparnya itu istirahat di saung. 10 menit kemudian, Kak Nuri datang sambil membawa lauk pauk dan juga nasi. Mereka bertiga pun makan bersama. Waktu makan itu, pikiran Aji tidak fokus. Ia masih penasaran ada makhluk gaib apa saja di kebun ini. Tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Biarlah ia sendiri yang menyelidiki ada apa saja di sini. Setelah makan, ia pun lanjut memetik kopi dan mengumpulkannya ke karung hingga sore hari. Waktu kakak iparnya istirahat, Aji pun izin ke kakak iparnya untuk main ke kebun tetangga. Ia pun diizinkan untuk main ke kebun tetangga, asal jam 7 malam ia sudah harus kembali ke saung. Waktu main ke kebun tetangga, Aji bertanya ke tetangganya mengenai hantu yang ada di situ. Nama tetangga kebun Aji adalah Pak Bondan. Setelah beberapa menit berjalan, Aji pun bertemu Pak Bondan. Ia pun bertanya-tanya tentang makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar lokasi kebun. Awalnya, Pak Bondan enggan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang ada di kebun. Tetapi karena Aji terus memohon, akhirnya Pak Bondan mulai bercerita. Sebelum aku bercerita ini, apa kamu sudah makan? Itu di belakang aku sudah masak ayam bakar, tanya Pak Bondan sebelum memulai cerita. Sudah Pak, saya sudah makan, tadi sama Kak Nuri, ujar Aji. Pak Bondan pun mulai bercerita. Kisah ini terjadi setahun yang lalu. Ada 2 orang yang mengalami kisah mistis ini. 2 orang tersebut bernama Bakhtiar dan Iwan. Kita mulai dengan Bakhtiar terlebih dahulu. Awalnya, Bakhtiar mencari pekerjaan paruh waktu untuk mengisi hari-harinya yang menganggur sambil menunggu panggilan kerja di perusahaan. Bakhtiar pun mendapatkan pekerjaan untuk merawat kebun di sekitar ini, tepatnya di sebelah kebun Pak Bondan. Tiap hari, Bakhtiar selalu tidur di saung di kebun tersebut. Tapi setelah 1 bulan berjalan, Bakhtiar merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ada yang mengawasinya. Dan kalau malam, ia samar-samar selalu mendengar suara yang mencangkul. Tetapi ketika ia melihat keluar, ia tak menemukan apapun. Hanya kebun kopi yang gelap, tak ada pergerakan daun ataupun semak di kegelapan. Kalaupun ada daun yang bergerak, itu hanyalah daun yang diterpa angin. Suara itu terdengar tapi sangat samar, sehingga Bakhtiar mengira suara orang mencangkul itu berasal dari kebun Pak Bondan atau malah kebun Kak Nuri yang memang berada agak jauh dari kebun yang ia urus ini. Bakhtiar tidak menghiraukan suara yang mencangkul tersebut dan pergi tidur, karena gak enak juga mengganggu orang yang sedang bekerja keras hingga malam, pikir Bakhtiar. 1 minggu kemudian, Bakhtiar kembali mendengar suara yang mencangkul itu. Kali ini, suara tersebut berasal dari kebun Pak Bondan, atau dalam artian, suara itu lebih dekat dari sebelumnya. Sedang apa Pak Bondan mencangkul malam-malam seperti ini? Apa beliau ingin menanam pohon alpukat yang tempo hari beliau tunjukkan ke aku? Tapi kenapa kok gak habis subuh saja sekalian? Tanya Bakhtiar dalam hati. Tapi Bakhtiar gak enak kalau harus bertemu malam-malam ke kebun Pak Bondan. Besok pagi saja, ia akan bertanya ke Pak Bondan. Keesokan paginya, ia pun bertamu ke kebun sebelah dan bertanya tentang suara mencangkul tadi malam. Apakah benar itu adalah suara Pak Bondan yang sedang menanam alpukat? Pak Bondan pun
mengatakan bahwa ia tidak menanam alpukat kemarin, tetapi ia baru hari ini menanam alpukat. Bahtiar tambah kebingungan dengan siapa orang yang mencangkul malam-malam. Akhirnya pada saat malam hari, Bahtiar berpatroli di sekitaran kebun yang ia garap. Ia gak mau kalau ada pencuri yang masuk, bisa-bisa ia diomeli bosnya. Bahtiar pun berkeliling kebun. Ia ditemani oleh lampu minyak Petromak. Setelah bosan berkeliling, Bahtiar pun memutuskan untuk mematikan lampu Petromak miliknya dan beristirahat di sebuah pohon besar. Tak lama kemudian, Bahtiar tertidur pulas. Selama kira-kira 3 jam Bahtiar tertidur. Tiba-tiba, pohon yang ia sandar bergetar hebat. Bahtiar pun kaget, dan ia pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu balik badan dan melihat fenomena aneh. Pohon besar yang ia buat bersandar bergetar hebat. Bukan hanya daun dan ujung ranting saja yang bergetar, tetapi juga seluruh dahan dan batang pohon. Bahkan, bagian pohon yang utama atau batang utama juga ikut bergetar. Padahal, diameter batang pohon itu sekitar 2 meter. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi Bahtiar. Ia pun menyalakan lagi lampu Petromak miliknya dengan korek. Lalu ketika lampu dinyalakan, ia melihat 2 tangan besar sedang mencengkram pohon tersebut dan menggoyang-goyangkan pohon tersebut. Telapak tangan yang menggoyang-goyangkan pohon tersebut punya lebar 1 meter. Sementara lengan tangan misterius itu seukuran sadel sepeda motor. Tangan misterius itu ditumbuhi oleh bulu-bulu berwarna hitam dan tumbuh agak jarang. Warna tangan tersebut coklat tua sama seperti pohon. Bahtiar sempat termenung sekitar 15 detik. Lalu secepat kilat Bahtiar melarikan diri menuju saung. Sesampainya di saung, Bahtiar lalu menutup mukanya dengan bantal dan selimut sampai pagi hari. Baru pada pagi harinya, ia bercerita ke bosnya tentang kejadian menyeramkan tadi malam. Si bos hanya berpesan untuk berhati-hati, berbanyak berdoa dan jangan mencari tahu jika ada hal aneh ataupun suara-suara aneh di kebun, dan sebaiknya ditinggal tidur saja. Sejak saat itu, Bahtiar tidak berani meninggalkan saung ketika sudah malam dan memilih berada di dalam saung apapun yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, Bahtiar dapat panggilan kerja di kota, sehingga urusan kebun diserahkan ke pegawai baru. Dan saat pegawai baru masuk, ia memperingati pegawai baru dengan hal-hal yang ia ketahui, dan pegawai baru ini pun menurut. Pegawai baru ini menurut dan tidak menemui hal-hal mistis. Justru kali ini yang dapat pengalaman mistis adalah Iwan. Iwan ini baru banget masuk ke area perkebunan ini. Iwan ini menjaga kebun Pak Jajang. Lokasi kebun Pak Jajang ini berada di samping kiri kebun Kak Nuri. Jadi kalau tetangga kebun sebelah kanan adalah Pak Bondan. Kebun Pak Jajang ini dikenal paling luas dan paling aman. Tetapi walaupun paling aman dan paling jarang ada kejadian mistis, tetap saja ada kejadian mistis di kebun Pak Jajang yang tentunya dialami oleh Iwan si penjaga kebun. Hari itu adalah hari pertama Iwan menjaga kebun. Awalnya, Iwan mengerjakan tugasnya seperti biasa. Bahkan, Iwan juga menanam beberapa tanaman seperti singkong, jagung, dan jambu. Itu ia lakukan setiap hari selama beberapa hari. Kebun yang dijaga Iwan ini juga memiliki saung, sama seperti kebun lainnya. Bedanya, saung yang ditempati Iwan ini lebih bagus dan sebagian bangunannya sudah tembok. Pada hari ke-16, Iwan sengaja balik ke saung agak lama. Ia menyelesaikan dulu tugasnya untuk menyiangi rumput dan menyapu halaman. Bahkan sekitar 2 jam setelah matahari terbenam, ia masih menyiangi lahan. Setelah selesai bekerja, Iwan mendengar suara orang mencangkul jelas sekali. Ia pun menoleh dan mencari sumber suara tersebut. Tetapi sejauh mata memandang, tidak ada apa-apa, hanya rimbunan pepohonan dibalut kegelapan. Iwan pun tak ambil pusing. Ia pun segera bergegas kembali ke saung dan tidur. Keesokan harinya, Iwan bangun pagi dan betapa kagetnya ia karena rumput dan semak kering kembali berserakan bersama rumput basah. Siapa orang yang usil menyebar ini?
Tanya Iwan sambil menggerutu. Tetapi Iwan tidak mencari pelaku yang iseng tersebut. Ia langsung membersihkan semua kotoran yang berserakan tersebut. Saat sedang membersihkan kotoran, Iwan mendengar ada anak kecil yang berbincang-bincang dan sesekali tertawa. Suara itu sangat jelas terdengar. Namun, ia tidak melihat anak kecil sama sekali di area tersebut. Kali ini ia cuek dan terus membersihkan seluruh kotoran yang tercecer. Mungkin anak-anak kecil iseng itu pelakunya, pikir Iwan. Setelah selesai membersihkan daun kering dan semak kering, Iwan pun membuat lubang yang cukup besar. Lalu ia mengubur semua sampahnya di tempat itu. Malam harinya, ketika sedang rebahan di saung, Iwan mendengar ada suara orang mencangkul. Kali ini suaranya sangat jelas dan nampaknya orang yang mencangkul tersebut dekat dengan posisinya rebahan. Iwan yang selama ini mendengar suara tersebut akhirnya penasaran. Ia memberanikan diri untuk mengintip melalui jendela. Ketika diintip, ia melihat seseorang sedang mencangkul di dekat saung. Lampu petromak yang tergantung remang-remang menerangi orang misterius itu. Orang misterius itu nampaknya adalah laki-laki dan tingginya sekitar 167 cm. Orang yang mencangkul tersebut tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang lusuh berwarna kuning. Anehnya, tanah yang dicangkul tersebut tidak ada yang berkurang ataupun berpindah. Iwan terus memperhatikan orang tersebut hingga beberapa menit. Orang misterius itu tiba-tiba berhenti mencangkul. Ia sadar kalau ia diawasi. Orang tersebut pun menatap ke arah Iwan. Ternyata orang tadi tidak memiliki hidung, mata dan telinga, dan hanya punya satu mulut lebar yang sangat lebar. Robekan mulutnya panjang dari samping kiri kepala ke samping kanan kepala. Mulut itu kemudian tertawa dan meneteskan darah. Iwan yang tidur pun langsung kabur dibuatnya. Setelah selesai bercerita tentang pengalaman dua orang tersebut, Pak Bondan meminta Aji untuk berhati-hati ketika di kebun ini. Jangan sompral atau sumpah serapah, tetap waspada. Dan 6 lampu petromak yang ada di saung harus tetap menyala sampai pagi. Kalau ada suara aneh atau suara apapun yang mengganggu, jangan dihiraukan. Kalau ada suara yang memanggil, tolong kenali dulu suara itu. Kalau itu suara orang yang dikenal, intip dulu dari jendela atau lubang di dinding anyaman bambu. Kalau ternyata bukan manusia, Pak Bondan mengatakan agar Aji tidak melihat hantu itu terlalu lama dan harus segera tidur. Tapi kalau itu manusia dan memang sudah berdiri di depan pintu, tunggu dulu 5 menit lalu berdoa. Baru setelah itu silahkan dibuka pintunya. Aji pun mengangguk dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Pak Bondan. Karena sudah hampir gelap, Aji pun pamit untuk kembali ke kebun Kak Nuri. Malam harinya, Aji menceritakan apa yang telah ia dengar dari Pak Bondan tadi sore. Suami Kak Nuri lebih banyak diam dan mengatakan bahwa hal tersebut lumrah terjadi. Dan ia mengatakan bahwa Aji gak perlu khawatir tentang hantu di kebun itu, karena mereka hanya iseng sesekali menampakkan diri. Suami Kak Nuri juga mengingatkan bahwa sifat Aji yang selalu ingin tahu dan selalu ingin pembuktian itu juga tidak baik, bahkan bisa membahayakan. Aji bisa tidak sengaja celaka karena ulahnya sendiri. Kalaupun ia mau melakukan pembuktian ataupun ingin tahu suatu hal, sebaiknya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan saja, bukan soal hal gaib yang masih abstrak sekaligus berbahaya. Aji hanya mengangguk saja dan mengiyakan nasihat dari suami Kak Nuri. Tapi jiwa muda Aji yang bergejolak malah ingin tahu macam-macam makhluk yang ada di situ. Saat yang dinantikan pun tiba. Hari Kamis, Kak Nuri dan suami Kak Nuri pergi untuk menghadiri hajatan di kampung sebelah. Mereka bukan hanya menghadiri hajatan tersebut, namun juga membantu orang yang punya hajat. Kak Nuri membantu memasak, sementara suaminya membantu mendekorasi ruangan dan juga menata lampu-lampu petromak. Hajatan dimulai Kamis pagi dan diakhiri Jumat pagi. Aji pun senang karena ia akan uji nyali di kebun Kak Nuri. Kamis pagi itu, seperti biasa, Aji melaksanakan tugasnya untuk memetik kopi.
Saat istirahat siang, Aji mampir ke kebun Pak Bondan. Ia bercerita bahwa hari ini ia akan sendirian di kebun karena Kak Nuri dan suaminya lagi menghadiri hajatan. Pak Bondan bukannya senang, ia malah terlihat panik. Ia menyuruh Aji agar malam ini menginap di saung milik Pak Bondan saja. Ada jam dinding dan radio yang menemani malam hari, dan juga demi keselamatan Aji. Namun, Aji berkata kepada Pak Bondan bahwa Pak Bondan tidak perlu khawatir dengan keadaannya, karena ia terbiasa tidur sendiri. Aji juga mengatakan bahwa dirinya akan uji nyali dan menantang semua makhluk yang ada di sana. Mendengar hal itu, raut muka Pak Bondan pun berubah. Pak Bondan menjadi sangat cemas dan bingung mau berkata apa. Beliau diam sejenak dan berkata kepada Aji bahwa hal-hal gaib seperti itu tidak perlu ditantang. Buang-buang waktu dan buang-buang energi. Lebih baik waktunya digunakan untuk bekerja atau memancing sekalian, biar dapat ikan untuk lauk makan, bukan malah cari penyakit seperti yang akan dilakukan oleh Aji hari ini. Tapi balik lagi, Pak Bondan tidak bisa melarang. Beliau hanya berpesan bahwasanya kalau terjadi apa-apa, saung beliau akan terbuka lebar untuk Aji kabur. Tahun 1999, sangat jarang orang yang punya telepon. Bahkan alat komunikasi pager pun hanya dimiliki oleh orang kaya. Kalau sudah ada telepon atau HP, mungkin Aji tinggal chat atau voice call Pak Bondan untuk membantunya. Aji juga menenangkan Pak Bondan dan berkata bahwa ia hanya iseng-iseng saja, tidak ada maksud menantang makhluk di sini. Pak Bondan pun hanya bisa pasrah dengan kelakuan anak muda seperti Aji ini. Beliau berharap hantu-hantu di perkebunan ini tidak mengganggu Aji terlalu parah. Sore harinya, selepas asar, Aji iseng-iseng ngomong, "Mana nih hantu-hantu penghuni kebun? Datanglah ke sini, aku mau tahu wujud kalian." Ujar Aji sambil tertawa. Setelah Aji bicara seperti itu, tiba-tiba saja ada angin kencang yang berhembus. Lalu diikuti dengan suara semak-semak kering yang saling bergesekan satu sama lain. Kemudian ditambah suara bambu yang diterpa angin. Suara-suara ini ternyata masih belum membuat Aji takut. Ia hanya cengengesan dan tersenyum sendiri dan kembali mengangkut karung berisi kopi. Setelah beberapa karung kopi selesai dipindahkan, ia pun masuk ke dalam saung untuk memakan telur rebus, udang bakar, dan singkong rebus yang sudah disediakan oleh Kak Nuri. Ia menikmati setiap makanan yang disediakan. Setelah puas makan, ia pun menyeduh kopi bubuk yang sudah tersedia. Aroma kopi asli Bengkulu memenuhi ruangan. Harum kopi yang Aji hirup membuatnya badannya rileks. Setelah kopi habis, Aji mencuci lagi gelasnya. Ia bergegas ke halaman belakang untuk mencuci gelas. Saat menyalakan keran air, Aji dikejutkan dengan suara anak kecil yang bilang, "Kak, boleh minta singkong rebus?" Tentunya, Aji langsung mencari sumber suara tersebut sembari menjawab, "Boleh, masih ada beberapa singkong rebus di dalam." Pandangan Aji menyisir semua semak dan pohon-pohon. Ia penasaran siapa anak kecil yang bertanya tadi. Tetapi Aji tidak menemukan anak kecil itu. Ia berpikir bahwa kemungkinan besar anak itu malu untuk berinteraksi dengannya. Ia pun berjalan ke arah depan saung sambil membawa gelas yang sudah ia cuci. Ia juga menoleh ke kanan dan ke kiri. Siapa tahu ia bertemu dengan anak kecil itu, bukan hanya suaranya saja. Setelah meletakkan gelas ke rak, Aji pun keluar membawa singkong rebus dan ia pun memanggil anak tadi. "Adik, ini ada singkong rebus untukmu, keluarlah, gak apa-apa, ambil semuanya." Ujar Aji sambil berkeliling ke area kebun. Selain iseng dan penasaran terhadap hal baru, Aji ini juga suka berbagi. Saat itu, ia berpikir kalau ada anak kelaparan di sekitar kebun Kak Nuri. Makanya, ia kasihan dan ingin memberikan singkong rebus itu. Tapi sekitar 30 menit Aji berkeliling. Ia tidak menemukan anak tadi. Ia pun kembali ke saung dan meletakkan singkong rebus tersebut di depan saung.
Ia lalu berkata dengan suara agak keras, "Woi adik, ini singkong rebusnya, aku taruh di depan saung, kalau mau ambil aja," kata Aji. Ia menganggap anak kecil tadi malu untuk mengambil singkong rebus tersebut. Aji pun menutup pintu saung dan beristirahat di dalam. Ia meluruskan kaki yang penat setelah seharian bekerja. Ia pun tertidur sekitar 1 jam. Bangun-bangun, hari sudah petang dan sudah maghrib. Aji pun bangun dan keluar dari saung. Ia melihat piring singkong tadi sudah kosong. Singkongnya sudah habis dan segera membawa piring kotor itu masuk. Setelah melaksanakan ibadah, Aji pun menyalakan lampu petromak. Ia menyalakan semua lampu petromak di samping saung, depan saung, dan belakang saung. Tak lupa juga 2 lampu petromak di dalam saung untuk menerangi ruangan dalam saung.